Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini saya di bengkelnya Mas Arif ya. Sengaja saya kesini datang untuk menanyakan sebenarnya teman-teman. Jadi seperti teman-teman tahu, kemarin sore itu Pranata nekat datang ke lokasi di mana dia menyimpan pusaka tersebut. Tapi yang saya heran sampai sekarang, Mas Arif itu kayak nggak tahu, maksudnya nggak tahu perihal Pranata punya pusaka. Saya sih sebenarnya sudah cerita ke Mas Arif bahwasanya Pranata ternyata memiliki pusaka barengan bersama si Juki yang disimpan di hutan dekat desa. Ini saya mau coba tanyakan ke Mas Arif ya. Sebenarnya itu Pranata sering tanya atau enggak sih masalah pusaka gitu loh. Soalnya Pranata kalau ke saya itu selalu menanyakan pusakanya terus, seolah-olah kayak memaksa saya untuk cepat mencari. Tapi dari Mas Arif kok kayak apa sih namanya ya, kayak nggak tahu masalah pusakanya. Kita coba tanyakan aja lah. Kebetulan orangnya di luar. Mas, oke, saya mau tanya. Saya kan udah pernah cerita lah yo, Silo yang masalah ini Pranata ternyata punya pusaka. Oh iya? Iya kan, tadi kan saya juga udah cerita bahwasanya Pranata kemarin sore itu nekat datang ke hutan sendiri untuk memastikan pusakanya itu ada di sana apa enggak. Saya sebenarnya mau tanya ini Mas, jenengan sih sebenarnya pernah diceritain Pranata apa enggak sih tentang ini pusakanya dia? Gak pernah cerita sih. Masa sih? Kan Soal kayak gitu. Saya sempat nanya waktu pertama jenengan itu loh. Cerita pertama itu soal tentang pusaka Pranata itu. iya. Saya kan sempat tanya. Nanya ke Pranata. Iya. Terus? Tapi Pranatanya enggak. Gimana jawabannya itu nggak jelas. Jadi kayak seolah-olah dia itu mempunyai mungkin takut sama saya apa bagaimana nggak tahu. Oke Mas, apa jenengan nggak curiga? Gimana? Takutnya itu Pranata nutup-nutupin hal ini kan jenengan. Tapi kan walaupun menutup-nutupi, saya kan sering cerita sama jenengan. Maksudnya dari Pranatanya sendiri gitu loh. Berarti nggak pernah cerita spesifik mungkin ke jenengan. Nggak cerita deh. Kemungkinan itu memang takut sih. Soalnya kalau dia itu curhat masalah kekuatan, masalah pusaka, dia mah bener-bener takut. Mungkin takut apa bagaimana ya, pokoknya nggak berani langsung ngomong lah sama saya. Tapi saya curiganya ini Mas. Kenapa? Jenengan bilang seperti itu, Pranata mungkin takut kan jenengan kalau cerita masalah pusaka sama kekuatan. Tapi kalau ke saya itu kesannya malah maksa-maksa. Kemarin itu sampai mau ngomel-ngomel ke saya loh di pinggir sungai. Saya lagi mancing, saya lagi nenangin diri lah intinya ya. Dia ngomel-ngomel, Mas pusakanya mau diambil kapan nih. Terus kan saya jawab ke Pranata, iya nanti diambil, tapi pusakanya ini lagi sudah dipindahkan sama penjaganya. Nanti saya rundingan sama Mas Arif. Dia di depan kamera ngangguk-ngangguk, tapi setelah kamera mati dia bilang gini, jangan cerita ke Mas Arif gitu. Ya karena kalau aku secara jelas tanya tuh emang sama saya kan dilarang ya, nggak boleh menggunakan
apa namanya mencari-cari kekuatan lagi, apalagi soal pusaka. Saya itu kan paling anti sebenarnya soal pusaka, apalagi sampai memelihara tuh merumat ya. Kalau saya pribadi sih ini Mas, karena Pranata bilang pusaka itu intinya gini, pusaka itu Pranata punya itu dari semenjak dia di hutan bareng anaknya Mas Chandra itu si Juki. Nah, kekuatan pusaka tersebut intinya bisa digunakan kalau kita kepepet melawan makhluk yang lebih kuat dari kita lah intinya. Maksudnya apa namanya? Harusnya semisalnya Pranata punya pusaka tersebut, sebenarnya itu bermanfaat buat kita kalau misalnya pusaka itu berhasil kita ambil dari penjaga tersebut. Pokoknya tidak ada baik maupun buruknya pusaka. Ya. Itu tidak ada apa namanya manfaatnya lah, tidak ada gunanya sebenarnya. Iya Karena sih. ketika kita sudah mempunyai suatu pusaka ataupun benda-benda yang berkekuatan ya, ataupun kemampuan tinggi, mungkin dari sisi yang sekarang mungkin ada baiknya seperti itu. Tapi nantinya itu akan bisa menyetir ataupun bisa menguasai dari iman kita yang masih lembek. Oh iya. Jadi kita itu secara tidak langsung nantinya itu jadi ketergantungan. Ibaratnya orang Jawa itu kepelet semending Langsung. pusaka. Oh iya. Kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi ini gimana Mas? Menurut jenengan yang tahu masalah pusaka ini kan saya nggak tahu. Saya taunya nolongin Pranata untuk mengambil pusaka tersebut lah intinya, karena pusaka tersebut milik Pranata dan pusaka tersebut ternyata itu dititipkan Mas dari nggak tahu bilangnya si Eyang yang dari dulu nemenin di hutan. Dari Eyang Pranata nggak kenal tiba-tiba ngasih pusaka tersebut. Ini menurut jenengan pusaka itu mau kita ambil saja apa kita biarkan Saja. Sekarang mungkin dari melihat jagatnya Pranata, memang saya sengaja deh biarkan. Tapi anaknya ngotot. Nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau nekat gimana? Biarkan, nggak apa-apa. Mungkin dengan kenekatan tersebut mungkin akan terlihat. Jadi watak asli dari seorang itu akan terlihat ya. Nanti kalau sudah dapat, kalau Pranata sendiri sudah berhasil, coba mau apa? Mau digunakan diapakan? untuk apa? Seperti itu. Apakah anak kecil mau jadi duku? Oh iya yo. Gak mungkin. Paling kalau sudah memang benar-benar pusaka itu sudah terambil, saya ambil alih, saya musnahkan sekalian. Sebenarnya saya paling nggak suka deh. Bener, sama paling pusaka-pusaka nggak suka tersebut. sama masalah pusaka-pusaka tersebut. Mungkin kalau benda pusaka tersebut itu hanya sekedar dijadikan benda koleksi ya, Iya. ataupun hiasan karena klasik ya, unik ya, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau hubungannya kok sama kita itu meminta Kekuatan. sama pusaka, karena kalau tidak pakai pusaka tersebut kita itu tidak mampu, itu sudah salah kaprah. Iya benar. Tapi balik lagi, ini sebenarnya Pranata itu ngotot karena yang saya tangkap dari omongannya ya, karena itu Pranata takut pusaka tersebut jatuh ke tangan yang salah, intinya seperti itu. Jadi dia minta tolong banget sama saya, sama jenengan lah, seperti yang saya ceritakan kemarin, minta tolong banget untuk pusakanya itu diambil supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah, seperti itu. Pusaka itu tidak semua makhluk itu bisa mempergunakannya deh. Mungkin hanya ibaratnya seperti jodoh ide kalau masalah pusaka kan.
Oh iya. diberi jodoh. Yang bisa mempergunakan biasanya itu yang menitipkan dan sama yang dititipkan. Oh. Tapi seperti itu, orang yang menitipkan benda pusaka tersebut itu sama Pranata doang apa sama yang lainnya juga? Seperti itu. Yang asli yang punya menitipkannya ke Pranata apa ke yang lain juga gitu? Iya, seperti itu. Apa Jadi jangan-jangan tidak semua makhluk yang menemukan pusaka tersebut itu dapat mempergunakannya, tidak bisa, tidak semuanya lah. Emang ada yang bisa, mungkin yang mempunyai kemampuan yang tinggi mungkin. Oh iya. Sedangkan pusaka ini kan seperti yang jenengan bilang kemarin kan bisa menambah kekuatan. Iya, kan, ya? katanya diisi air lalu airnya diupek-upek sama Pranata. Ya. Disiramkan ke jenengan misalnya ya. Itu yang berambisi. Sebenarnya yang utama itu Pranata deh. Kalau dari penangkapan saya, soalnya dari dulu Pranata itu berambisi ingin mempunyai ataupun bisa mengolah kekuatan ke dalam lagi. Tapi sama saya itu belum boleh karena belum waktunya. Boleh dibilang itu Ya masih kasihan juga sih masih kecil. Dia itu waktunya sekarang itu cuma hanya bermain dan belajar itu tok. Iya Gak usah mencari seperti itu. Nanti kalau sudah waktunya nanti akan terbuka sendiri. Seperti itu. Berarti untuk sementara keputusan jenengan ini biarkan saja. Cuma kita tetap mengawasi dari jauh, dari belakang seperti itu. Pokoknya kalau ada apa-apa kita bergerak seperti itu. Kira-kira kok mencurigakan ataupun membahayakan, kita bergerak seperti itu. Tapi kalau masih dalam batas wajar, dalam batas wajar saja, kita nggak apa-apa sih, los aja dulu. Oke. Nanti kan kita tahu juga, jadi seorang penatih mempunyai kemauan yang tinggi ataupun mempunyai watak yang keras, sangat penging ya. Oh iya. Orang bisa dinasehati. Itu kan nanti kalau sudah ada petaka ataupun keapesan gitu ya, itu mungkin bisa menjadi alat ukur ataupun bisa menjadi ukuran dari Pranata sendiri. Oh iya, berarti bener rombongannya kalau mainan ini itu nggak bagus. Oh iya. Jadi supaya belajar dari pengalaman lah. Okay. Itu intinya seperti itu. Kalau baik ya alhamdulillah, kalau buruk ya tinggalkan. Semoga saja dengan terjadinya keburukan tersebut akan menjadi sadar, oh iya berarti benar kata dia, kata mereka. Oh iya. Seperti itu deh. Biarkan saja. Soalnya saya juga seperti itu. Dibilangin lagi waktu kecil dulu, saya itu nyanteng deh. Ngeyel. Ya namanya bocah yo. Iya. Tapi kalau sudah apes, baru mikir. Oh iya. Pranata juga seperti itu. Kalau main di kali nanti ketilem, ya gitulah intinya. Tahu resikonya. Iya. Okay. Seperti itu contoh kecilnya ya. Iya. Jadi biarkan saja dulu. Nanti kalau ada masalah sih baru bisa berpikir. Oke. Jadi ini fix ya, kita biarkan saja dulu selagi masih batas wajar. Iya, yang penting selalu pantau. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi sudah jelas ya. Kegigihan Pranata untuk mengambil pusaka kita biarkan selagi itu masih batas wajar ya, kita biarkan. Kalau memang sudah terlihat tidak wajar, kita langsung bergerak seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.